Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk melayouting data hasil XRD dengan menggunakan software Origin, di mana proses layouting ini sendiri biasanya dilakukan untuk mengubah data agar layak untuk dipublikasikan atau ditampilkan dalam jurnal. Jadi nanti di program XRD-nya itu akan bisa untuk disimpan dalam suatu jurnal. Nah, di sini kita bisa terlebih dahulu membuka software XRD-nya. Kemudian kita bisa memasukkan data yang sudah dikonvers pada video sebelumnya. Nah, di sini datanya kita masukkan. Nah, kemudian kita bisa menghapus jumlahnya. Kemudian setelah itu kita bisa memblok data sumbu X dan Y-nya, kemudian kita plot, kemudian align. Nah, di sini di paktogramnya sudah muncul. Kemudian kita bisa merapikan di paktogram ini dengan cara analisis, kemudian signal procession, kemudian smooth, open dialog. Nah, di sini kita bisa checklist auto preview-nya, kemudian di sini bisa dilihat ya, ini review dari gambar di faktogramnya. Kemudian di sini kita bisa pilih method, kita ubah ke ejection averaging. Kemudian di point of windows-nya kita bisa ubah. Nah, di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kita bisa pada video ini saya akan mengubahnya ke dalam 60. Kemudian oke. Nah, di sini tampilannya sudah ada sedikit kemerahan ya. Nah, ini tuh tandanya sudah di-smooth. Kemudian di sini juga sudah muncul data smooth-nya. Kemudian kita bisa blok data smooth dan sumbu X-nya. Kemudian kita bisa plotkan. Nah, di sini sudah muncul ya di faktogramnya. Kemudian kita bisa merapikannya dengan double klik sumbu X. Kemudian kita pilih scale. Untuk horizontalnya kita bisa ubahnya ke dalam 5. Kemudian toolnya kita ubah jadi 90. Kemudian apply. Selanjutnya untuk vertikal kita bisa ubah from-nya menjadi 0. Nah, kemudian kita apply. Oke. Nah, di sini di faktogramnya sudah terlihat rapi. Kemudian kita bisa ubah keterangannya sesuai dengan nama data yang kita peroleh, yaitu TIO 2 Broadsheet. Nah, kita bisa atur font-nya menjadi Times New Roman agar sesuai dengan font yang digunakan pada jurnal. Kemudian di bawah di sumbu X-nya yaitu kita ubah menjadi 2 theta. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah intensity. Nah, kemudian kita juga bisa memberi garis pada sumbu yang di sini dan di bagian atasnya dengan cara memilih add top X red Y layer. Kemudian di sini kita bisa hapus bagian tulisannya. Kemudian untuk menghapus titik-titik yang ada di sini agar terlihat rapi, kita bisa double klik. Kemudian kita bisa pilih title format. Kemudian di topnya kita pilih major text-nya kita ubah dengan none. Kemudian minor text-nya kita ubah juga dengan none. Kemudian apply. Kemudian pada right-nya kita juga ubah
major tick-nya adalah non, kemudian minor tick-nya adalah non juga. Kemudian apply, kemudian OK. Kemudian namanya kita masukkan ke dalam diagramnya. Nah, layouting untuk dipaktogram pertama sudah selesai. Kemudian kita bisa meng-copy page, kemudian kita bisa pindahkan ke Word. Nah, sudah tercopy dalam bentuk Word, kemudian kita bisa kembali lagi ke aplikasi Origin. Nah, kita selanjutnya bisa untuk membuat layouting data di faktogram kedua, yaitu kita bisa menentukan FWHM-nya dengan cara klik analisis, kemudian kita pilih pick and baseline, kemudian pick analyzer, kemudian open dialog. Nah, di sini sudah muncul jendela pick analyzer-nya, kemudian kita bisa klik find pick, kemudian kita unchecklist pada enable auto find-nya, kemudian kita add. Nah, di sini kita bisa menceklis puncak-puncak dengan yang ada di faktogram dengan menyesuaikannya dengan data pada video sebelumnya, yaitu pada data yang ditentukan oleh Expounder. Kita buka filenya, kita bisa menyesuaikan titik-titik pada refactogram di Origin dengan yang sudah ditentukan pada Expounder. Nah, di sini kita double klik. Nah, kemudian setelah selesai kita klik down. Kemudian kita bisa pilih Pick Info. Nah, di sini kita bisa lihat data dari FWHM-nya, kemudian OK. Kemudian setelah itu kita finish. Nah, di sini di faktogram keduanya sudah terbentuk. Nah, kita bisa merapikan data tersebut. Nah, kemudian setelah di faktogram ini terlihat cukup rapi, kita bisa meng-copy page-nya. Kemudian kita pindahkan lagi ke Word. Nah, kemudian kita bisa melayouting data ketiga, yaitu di faktogram ketiga dengan memunculkan nilai indeks Miller-nya dengan menyesuaikan dengan data indeks Miller yang sudah diperoleh pada aplikasi Expounder pada video sebelumnya. Nah, kita bisa menyesuaikannya. Nah, kita bisa menyesuaikan data-data titik-titik puncak ini dengan data yang sudah diperoleh pada Expounder ya. Nah, kita bisa hapus, remove, kemudian kita text tool, kemudian klik, kita masukkan datanya. Kemudian kita bisa klik kanan, kemudian properties. Kemudian di sininya kita rotate-nya kita ubah menjadi 90. Kemudian kita ubah juga menjadi Times New Roman. Nah, kemudian kita bisa melakukan hal yang sama pada puncak-puncak yang lain.
indeks mirrornya sudah disesuaikan. Nah, layoutingnya sudah selesai. Nah, kita bisa mengcopy page di faktogram ini dan kita bisa memindahkannya ke Word. Copy page. Nah, proses layoutingnya sudah selesai. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.